Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas fitur-fitur rahasia yang ada di HP Realme. Bagi teman-teman yang menonton video ini dengan menggunakan HP Realme atau teman-teman yang mempunyai teman yang menggunakan HP Realme, silakan untuk diaplikasikan di HP teman-teman sekalian. Langsung saja ke tutorialnya. Yang pertama, fitur rahasia yang ada di HP Realme, baik itu Realme 6 atau Realme apapun, asalkan HP kalian Realme jadi bisa diaplikasikan. Yang pertama itu ada full screen display. Apa itu full screen display? Jadi layar di HP kalian akan full gitu ya, tanpa adanya tombol virtual. Caranya masuk ke tombol pengaturan seperti tadi, kemudian masuk ke alat serbaguna. Nah, di sini ada tombol navigasi. Diklik saja tombol navigasi. Karena di sini sudah tercentang tombol virtual, nah dan di sini juga pilih layout tombol kesukaan Anda. Bisa tombol backnya di kanan, kemudian desain up-nya di kiri, atau sebaliknya, disesuaikan dengan selera dari teman-teman. Dan ada juga fitur otomatis sembunyikan tombol virtual. Fitur ini untuk apa? Jadi kita coba centang aja. Fitur ini untuk menyembunyikan tombol virtual yang ada di bawah. Caranya seperti apa? Jadi ada yang tombol bulat-bulat tuh di sebelah kiri, paling kiri. Nah, di sini. Jadi, si tombol virtualnya itu disembunyikan. Kemudian bagaimana agar tombol virtual itu tidak ada selamanya? Yaitu dengan cara menyentang gestur gesek dari kedua sisi. Nah, di sini tombol kembali itu kita tinggal gesek dari kiri atau dari kanan. Nah, seperti itu ya. Kemudian kembali ke layar depan, tinggal tengah-tengahnya kita gesek. Kemudian tampilkan tugas baru atau recent apps, kita tinggal menekan atau menahan di bagian tengahnya. Seperti itu. Kemudian alihkan ke aplikasi terakhir dengan cara menekan tombol back secara lama. Kita aplikasikan saja. Nah, yang pertama itu kembali. Tadi kembali tinggal diseret dari sebelah kiri atau dari sebelah kanan ya tadi. Dari sebelah kiri juga bisa. Tuh kan. Kemudian tombol kembali ke home, tinggal dari sebelah tengah-tengah. Kemudian untuk misalnya nih ya, tuh kembali lagi ke aplikasi terakhir tinggal gini. Nah, gitu teman-teman. Oke, itu fitur yang pertama. Kemudian, fitur yang kedua itu ada screen refresh rate. Jadi salah satu kelebihan dari Realme 6 ini mempunyai screen refresh rate 90 Hz. Di mana letaknya? Nah, kalian tinggal masuk saja ke tombol pengaturan, kemudian masuk ke layar dan kecerahan. Di sini ada yang namanya tingkat penyegaran layar. Ada pilih otomatis. Nah, seperti itu. Kalau pilih otomatis jadi disesuaikan ketika fitur dari aplikasinya mendukung 90 Hz, berarti akan 90 Hz. Ya, kalau tidak akan 60 Hz. Jadi fitur pilih otomatis ini lebih ke fleksibel gitu ya. Menyesuaikan dengan aplikasi yang mendukung atau tidak. Nah, kalau 90 Hz berarti semuanya disesuaikan atau memaksakan 90 Hz, di mana dengan mengaktifkan 90 Hz ini baterai kita akan setidaknya lebih boros daripada dengan pilih otomatis, karena hampir semua fitur, hampir semua aplikasi dikelola dengan layar screen refresh rate 90 Hz. Nah, kalau 60 Hz ini ya rugi sekali teman-teman kalau misalnya kalian tidak mengaktifkan refresh rate 90 Hz ini, karena salah satu keunggulan dari Realme 6 ini yaitu bisa screen refresh rate sampai 90 Hz. Jadi saya ingin mengaktifkannya 90 Hz aja. Oke, itu fitur yang kedua. Kemudian untuk fitur yang selanjutnya ada Smart Slide Bar. Nah, untuk apa Smart Slide Bar ini? Nah, di sini ada masuk lagi ke alat serbaguna. Kemudian ada bilah samping cerdas. Nah, di sini teman-teman dapat melihat bilah samping cerdasnya kita aktifkan ya.
Di mana tempat dari bilah samping cerdas ini? Nah, ada di sini teman-teman, ada di pinggirnya. Nah, di sini. Nah, ini. Jadi kita tinggal mengusapnya. Ada yang tanda ini nih, ada yang tanda putih di pinggir, tinggal diusap. Nah, kemudian ada di sini. Untuk apa? Nah, untuk ketika kita misalnya nih, misalnya lagi di apa ya? Lagi di YouTube misalnya. Kita ingin membalas WA dari teman-teman. Nah, tinggal gitu aja. Gitu. Tapi, nah, untuk pesan juga bisa. Tapi tidak semua aplikasi mendukung fitur ini. Misalnya Instagram, bukan? Kalau Instagram tidak bisa ada layar apungnya karena tidak mendukung smart slide bar atau samping bilah cerdas. Ini juga tidak bisa kan, tuh. Oke, itu fitur yang ketiga. Kemudian fitur yang keempat itu ada di presentase baterai. Nah, masuk ke pengaturan, kemudian masuk ke notifikasi dan bilah status. Nah, di sini teman-teman bisa memilih presentasi baterainya itu mau disimpan di mana. Apakah jangan ditampilkan supaya lebih supaya lebih bersih aja gitu. Apakah ingin di sisi dalam kolom icon baterai, jadi di dalam baterainya. Kemudian apakah ingin di sisi luar icon baterai. Itu tergantung dari selera teman-teman. Kemudian untuk mengaktifkan supaya kita tahu nih seberapa cepat sih akses internet yang ada di lokasi yang sedang kita tinggali. Misalnya kita aktifkan dulu ya datanya. Nah, di sini ada di Realme. Kecepatan jaringan waktu nyata. Jadi dapat lihat bahwa kecepatan yang ada di lokasi saya itu 0 KB per second. Tuh, naik jadi 17 KB per second. Kita coba untuk memutar YouTube ya. Nah, di sini. Kemarin RRQ menang melawan BTR. Jadi kenapa di beranda saya RRQ semua? Karena saya suka RRQ. FIFA RRQ. Oke, itu fitur yang keempat. Kemudian fitur yang terakhir ya. Bukan fitur terakhir sih. Jadi saya ini ingin membuat part 1 dan part 2-nya. Kalau part 1-nya boom, nanti part 2-nya akan saya buatkan. Ini fitur terakhir di part 1 yang akan saya kenalkan, yaitu fitur mode gelap. Nah, enak banget sih teman-teman, di Realme ini ada mode gelap. Jadi kita dapat si mata itu tidak terlalu capek untuk melihat layar HP-nya. Apalagi di sini ada juga fitur kalau nggak salah kenyamanan mata. Jadi mata kita nyaman gitu ketika lama menatap layar HP. Dan di dark mode ini bukan hanya di bagian awal atau di bagian home-nya yang dark mode aja, tapi ada beberapa aplikasi yang menyesuaikan dengan fitur dark mode di HP Realme ini. Seperti misalnya tadi kan putih ya. Nah, kemudian kita aktifkan fitur dark mode-nya dan otomatis YouTube juga dark mode. Kemudian masuk ke misalnya Chrome nih ya. Tuh. Chrome ini jadi dark mode juga. Jadi warna hitam tuh kan. Nah, kemudian ada juga di fitur peramban. Pasti akan dark mode juga. Tapi tidak semua aplikasi bisa dark mode karena tidak semua aplikasi mendukung fitur dark mode. Misalnya Instagram dari tadi yang putih kan jadi hitam juga. Seperti itu teman-teman. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Komen di link komentar apakah saya layak untuk membuat part 2-nya atau tidak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.